Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sabahul khair. Anakku 6A ikhwan dan 6B akhwat. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari Rabu tanggal 24 benar Februari 2021. Insyaallah kita akan membahas pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang kalian nanti akan diperlihatkan video. Kalian perhatikan baik-baik nanti apa saja yang akan disiapkan, lalu step-stepnya, langkah-langkahnya apa saja. Jadi nanti kalian perhatikan. Insyaallah ini akan ada untuk ujian terakhir kalian nanti, ya. Jadi ini kalau kalian tidak paham sekarang, tolong ditanyakan langsung step-stepnya, ya. Jadi ini sudah jelas menurut Ustadz. Nanti dilihat kembali bagaimana urutan, bagaimana alat-alat yang diperlukan, ya, diperhatikan. Oke, kita kemarin sudah menyiapkan 3 ember air, ya, 3 ember air. Ember apa saja? Yang pertama ember murni air tanpa apa-apa. 1 ember. Embernya mau seberapa boleh. Mau 1 yang besar atau yang kecil. Pokoknya 1 ember tanpa apapun. 1 ember isi air murni tanpa campuran. Yang kedua, 1 ember dicampur dengan daun bidara. Dilihat, ya, daun bidara kemarin kita sudah pelajari bagaimana. Kalau ada, sekarang sudah ada serbuk daun bidara, boleh dicampur di situ. Yang ketiga, ember yang dicampur dengan kapur barus untuk lebih wangi, ya. Nah, diperhatikan di sini si mayit ditutupi. Kalau ini posisinya dia laki-laki, maka harus tertutup auratnya. Nah, di sini disediakan sarung, tapi lebih baik ini sarungnya lebih menutup ke bawah. Jadi nanti tidak tergeser-geser. Ini kan sarungnya terlalu pendek nih, ya. Jadi nanti sediakan kain untuk menutupi auratnya. Nah, ini. Terus perlu kalian tahu, kalau memandikan jenazah tidak ditonton seperti ini. Ini bukan tontonan, ini cuma simulasi. Ini hanya contoh aja, ya. Ini banyak yang nonton. Harusnya ini tertutup, ruangannya tertutup, ya. Jadi yang boleh memasuki ruang pemandian atau area pemandian hanya yang berkepentingan. Contohnya kalau suami istrinya, itu lebih baik. Atau kalau istrinya meninggal, suaminya. Dan lalu yang kerabat terdekat, anaknya, orang tuanya, dan lain-lain. Jangan semuanya dikasih ke ustadz, ya. Ustadz kan bukan mahram dia, ya. Misalkan kalau yang meninggal perempuan, oke. Kalau yang meninggal laki-laki, ya bolehlah ustadznya di situ untuk membimbing, boleh, ya. Jadi perhatikan di sini, sediakan kain untuk menutupi auratnya. Kalau perempuan, ya semua tutupi dari atas sampai bawah sini. Oke, ya. Lalu sediakan juga sarung tangan untuk si yang memandikan. Nah, perhatikan. Nah, ini dia menggunakan. Nah, lalu diangkat setengah duduk, lalu mengurut si perut mayit. Nah, itu diurut nih. Ini kan ditinggikan nih. Sebenarnya harusnya tidak. Nah, ditutup nih. Ketutupan tadi, ya. Nah, lalu setelah diurut, keluarlah sisa-sisa kotoran yang ada di perutnya, lalu dibersihkan dengan air atau dengan air yang mengalir. Pokoknya dibersihkan itu. Lalu tangan sebelah kiri, ya, kita yang sudah menggunakan sarung tangan itu bahasanya apa, ya? Membersihkan bagian belakang, bagian yang mengeluarkan kotoran, ya. Boleh dengan kapas kalau ada kapas. Oke. Jadi dibersihkan tempat keluarnya kotoran tadi. Setelah itu
Nah, diperhatikan. Oke, saya cepetin. Mewudukan mayit ya, dengan air yang tanpa apa-apa. Nah, diambil itu satu gayung untuk mewudukan si mayit. Untuk bagian mulut itu tidak usah dimasukkan air ke mulutnya atau ke hidungnya, hanya menggosok-gosokkan saja di daerah gigi atau di daerah mulut, dan membasuh juga di daerah hidung. Kalau yang lain boleh disiram, itu dibasuh kan, tangan, muka, ya seperti wudhu pada umumnya kalian. Penting jangan sampai air masuk ke dalam mulut atau lubang telinga atau hidung. Nah, ini juga jangan ya. Nah, itu cara mewudukan. Tuh, dibasuh dulu tangannya, telapak tangannya ya, lalu dibasuh sebelah kiri dan kanan, dan sampai kaki ya, sampai kaki. Tuh, ini cara mewudukan jenazah. Bukan jenazahnya yang suruh wudhu sendiri, kan jenazahnya nggak bisa wudhu sendiri ya, jadi kita wudukan. Nah, tuh diambil airnya sedikit, tuh daerah, tuh diusap-usap hidungnya dan tuh di dalamnya, lalu di mulutnya. Nah, saya cepetin ya. Nah, ini tadi muka udah, tadi usah cepetin, muka sudah, sekarang tangan dibasuh. Nah, itu kaki ya, kaki juga, kaki nanti dibasuh. Nah, ini yang pertama kali setelah dilakukan wudhu, nanti dikeramasi bagian kepala. Jadi nanti kepala dulu, dikeramasi kepala dan rambut yang ada di kepala. Rambut itu termasuk rambut atas, dan kalau orang tersebut memiliki jenggot, maka jenggotnya juga dikeramasi. Oke, jangan sampai air masuk ke dalam mulut, lubang telinga dan hidung. Kalau perlu ditutup dulu pakai kapas, boleh juga. Jadi pokoknya jangan sampai air itu masuk ke dalam lubang mulut, lubang hidung atau lubang telinga. Nah, ini bagian kepala. Tuh ya. Ya, ini memiringkan ke sisi kiri, memiringkan mayit ke sisi kiri, kemudian guyur dengan air yang dicampur dengan daun bidara, mulai dari atas sampai bawah, dari atas kepala sampai bawah kaki. Boleh menggunakan sabun untuk membersihkan tubuh si mayit. Jadi tadi Ustaz sudah sebutkan, jadi bawa sampo, siapkan sampo dan sabun. Ya, jadi di sabun. Nah, diperhatikan ketika menyiram itu tidak boleh kemasukan air lubang-lubangnya, lubang telinga, lubang mulut dan lubang hidung. Ya, dilihat, disiram. Jadi benar-benar semuanya terkena air. Kalau sudah, nah itu dengan menggosok-gosokkan yang ada di dalam itu kain. Kainnya tapi tidak boleh terbuka ya. Kainnya tidak boleh terbuka. Jadi kita hanya menggosok-gosok dalamnya, tapi hanya lewat. Nah, seperti itu tadi tuh. Nih. Ya, tangannya masuk ke dalam. Tuh, dilihat. Perhatikan. Nah,
Itu tanpa melihat dalam aurat. Nah, itu seperti itu. Oke. Lalu dilihat, setelah itu ambil lagi air. Kalau tidak cukup, kalian disiram pokoknya semuanya dengan rata. Kalian boleh menggunakan sabun kalau perlu untuk membersihkan bagian tubuh. Nanti kalau sudah sebelah kiri, ini kan sebelah kiri menghadap sebelah kiri, berarti yang disiram sebelah mana? Sebelah kanan. Jadi sebelah kanan dahulu. Setelah sebelah kanan selesai, lalu si mayit dimiringkan ke sebelah kanan untuk membersihkan sebelah kiri, bagian sebelah kiri. Nah, jadi kenapa Ustaz? Kenapa harus dimiringkan? Agar punggungnya juga kena, bagian belakangnya juga kena. Kemudian ganti memiringkan mayit ke sisi kanan, kemudian guyur dengan air yang dicampur dengan daun bidara, mulai dari atas sampai bawah. Boleh menggunakan sabun untuk membersihkan tubuh si mayit. Seperti itu. Nah, sampai rata. Tadi seperti tadi, diulangi seperti tadi. Ingat, kain tidak boleh tersingkap, ya, karena itu aurat. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, ya, kalau sudah disiram terakhir kalinya dengan air kapur barus yang tadi, ember yang ketiga tadi, ya, ember ketiga kalian gunakan untuk siraman terakhir mengguyur dengan air yang dicampur kapur barus mulai dari atas sampai bawah. Jadi ini tidak perlu dimiringkan. Kalau yang ember terakhir ini yang ada kapur barusnya tidak perlu dimiringkan. Jadi langsung aja diguyur. Tapi diguyurnya yang benar, jangan kayak guyur pelan-pelan dengan gayung. Jangan sampai air masuk ke dalam mulut, lubang telinga atau lubang hidung. Aurat harus tetap tertutup. Oke. Nah, disiram. Oke, seperti itu. Kalau sudah, nah itu disiramnya di luar-luar aja tuh. Nah, itu. Jadi nanti kainnya pun nanti akan ikut basah nanti. Jadi jangan takut nanti kain aku basah. Ya, memang harus basah kainnya. Nah, kalau sudah, nih step terakhir yaitu mengganti kain yang basah dengan kain yang baru tanpa membuka aurat. Dilihat. Nah, tuh. Sediakan 2 orang untuk membentangkan kain di atas. Nah, yang orang satunya menarik kain yang di bawah. Nah, tanpa melihat aurat tersebut. Oke. Seperti itu aja. Barakallahu fikum. Insyaallah pekan depan kalian akan latihan. Jadi yang belum paham silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.